warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kia Alia Febriana dan teman saya Hanifah sebagai pembuat konsep dan Nordiana sebagai kameramen dan editing video. Kami berasal dari kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2, akan menyampaikan tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang perangkat lembaga peradilan yang terdiri dari 5 materi. Materi yang pertama tentang peradilan umum, materi yang kedua tentang peradilan agama, materi yang ketiga tentang peradilan militer, materi yang keempat tentang peradilan tata usaha negara, dan materi yang kelima tentang Mahkamah Konstitusi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Materi yang pertama, peradilan militer. Apa sih yang dimaksud dengan peradilan militer itu? Jadi, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, auditorat militer pertempuran. Teman-teman, ini adalah contoh peradilan militer yang ada di Banjarmasin. Materi yang kedua, peradilan tata usaha negara. Apa sih yang dimaksud dengan peradilan tata usaha itu? Jadi, pada awalnya, peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian, undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan di daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Teman-teman, ini adalah contoh foto peradilan tata usaha negara yang ada di Banjarmasin. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, punitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.
Hakim anggota pengadilan adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara. Teman-teman, ini adalah contoh foto pengadilan tinggi tata usaha negara yang ada di Jakarta. Materi yang ketiga, Mahkamah Konstitusi. Apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Jadi, Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. Teman-teman, ini adalah contoh foto Mahkamah Konstitusi yang ada di Jakarta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Rizkia Alia Febriana dan teman saya Hanifah dan Nordiana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.